Selamat pagi para sobat Arsena TV yang ada di rumah. Kembali lagi di acara kesayangan kita, Dokterku, bersama saya Dr. Alvin Saputra. Nah, kurang lebih 1 jam ke depan kita akan membahas nih fakta-fakta kesehatan secara faktual dengan tema pada pagi hari ini adalah Vaginal Birth After Cesarean Section atau VBAC. Nah, izin mengingatkan nih bagi para pemirsa nanti yang memiliki pertanyaan bisa bertanya secara langsung melalui telepon interaktif kami di 021 2520 666 atau bisa mengetikkan pertanyaannya dengan format nama, spasi alamat, spasi usia, dan spasi pertanyaannya. Live langsung dari studio Arsena TV Jakarta dan 95,7 Fit FM Radio Semarang. Kebetulan narasumber kita sudah datang di sebelah saya nih. Saya izin memperkenalkan beliau, yaitu adalah Dr. Dedi Nurdiansyah Nurdin, spesialis obstetri dan ginekologi, magister kesehatan. Beliau adalah spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Tiara Bekasi. Nah, saat ini kita akan membicarakan nih, mungkin salah satu metode yang mungkin para pemirsa atau para ibu-ibu yang sedang menonton nih ya, mungkin baru pertama kali dengar, namanya agak ribet ya, Vaginal Birth After Cesarean Section atau singkatannya adalah VBAC. Langsung saja kita sapa terlebih dahulu Dokter Dedi. Halo Dokter Dedi, apa kabar dokter? Halo Mas. Selamat pagi dok, kurang lebih 1 jam ke depan nih dok, kita akan berbicara tentang VBAC ya dok ya. Salah satu metode yang mungkin masih belum terlalu terdengar langsung cespleng gitu ya bagi para pemirsa di sini. Ini apa ya VBAC seperti itu. Nah, tapi sebelum ke sana dok, saya pengen tanya Dokter Dedi kan sebagai dokter spesialis kebidanan dan kandungan ya dok ya. Selama berpraktek itu pasti kan metode persalinan itu sekarang sudah makin berkembang ya dok ya. Mungkin sudah tidak hanya mungkin normal saja, mungkin tidak hanya operasi sesar saja, bahkan ada yang namanya VBAC ini. Nah, mungkin boleh diceritakan sedikit nggak sih dok? Kurang lebih ini kan sudah hampir 3 bulan ya. 2023 ini 3 bulan sudah terjalan nih gitu ya. Nah, selama 3 bulan terakhir, nah itu mungkin para pasien dokter itu seperti apa sih dok? Para ibu-ibu yang mau melahirkan, mereka tuh apakah di tren-tren Gen Z seperti ini, apakah masih mungkin ada rasa takut yang berlebihan kalau misalnya memang, oh ya mungkin ibu bisa kok memang untuk melakukan persalinan normal. Oh dok, saya sesar aja gitu kan, sering banget ya dok ya. Para ibu-ibu ini bertanya seperti itu. Silakan dokter. Ya, jadi gini Mas. Memang dalam beberapa tahun terakhir ini itu sumber informasi begitu banyak. Iya. Bisa diakses siapa saja melalui Google, YouTube ya. Hanya masalahnya kita harus pahami bahwa tidak semua sumber informasi yang di-share di sana adalah sumber informasi yang bisa kita terima mentah-mentah. Karena kadang-kadang salah menangkap sehingga sangat berbeda seharusnya apa yang terjadi gitu. Sebagai contoh, kadang-kadang orang dengan mudahnya, dok pokoknya ini ada dokter apa dokter ini pro normal atau pro SC gitu. Oh benar. Nah, itu sering gitu. Padahal sebenarnya tidak ada istilah pro normal dan pro SC. Ya, dokter kebidanan kandungan itu mengambil keputusan proses persalinan setiap ibu hamil yang datang ke tempat dia itu berdasarkan indikasi dan kontraindikasinya. Jadi berdasarkan dari anamnesis, pemeriksaan fisik, penunjang, kemudian ditegakkan diagnosis, baru direncanakan suatu proses rencana persalinannya. Jadi bukan berdasarkan pro atau tidak. Jadi dokter bukan berdasarkan seperti itu. Dan itu yang sering salah kaprah di masyarakat gitu loh. Ya kan? Ada juga kadang-kadang saya dapatkan bahwa ada yang selalu mengatakan misalnya proses persalinan pervaginam itu better than seksio sesarian, padahal sebenarnya tidak juga seperti itu. Tapi semuanya harus berdasarkan indikasi yang tepat.
Jadi saya kasih contoh gini, misalnya suatu proses persalinan seorang ibu didapatkan kondisi misalnya fetal distress atau gawat janin, atau didapatkan gambaran misalnya distosi atau gangguan proses kemajuan persalinan. Itu kalau dipaksakan kan berarti resiko untuk bayinya akan meningkat dan akibatnya didapatkan hasil yang tidak maksimal. Ya kan, jadi tidak berdasarkan ini lebih bagus, ini tidak bagus gitu, tapi berdasarkan kondisi pada saat seorang pasien datang mendapatkan mencari layanan pertolongan buat persalinannya dia gitu. Jadi itu harus di strict dulu di strict dulu ya. Pemirsa tadi sesuai dengan Dokter Dedi sudah meluruskan dan menjelaskan kembali bahwa metode persalinan masing-masing dari para ibu hamil yang mau melakukan metode persalinan itu personalized ya dok ya, beda-beda karena tergantung ya mungkin ada yang ada penyakitnya bahkan atau mungkin ada yang ada kelainan dari segi tinggi badannya dok ya, atau mungkin berat badannya yang berlebihan, ukuran bayinya, kondisi plasentanya, air ketubannya, detak jantung bayinya, ya kan. Belum lagi kondisi misalnya riwayat penyakitnya seperti apa, itu semua menjadi pertimbangan khusus bagi seorang dokter karena goalsnya kita sebenarnya satu, yaitu good mother health, well baby born. Jadi bukan sekedar lahir, ya kan, tapi kita harapkan sehat, bugar, dan bayi ibunya juga sehat, juga selamat gitu loh. Jadi bukan bangga, oh saya udah berhasil misalnya ngeluarin bayinya, tapi ternyata bayinya keok gitu loh, nggak bisa nangis. Dimana kita tahu bersama bahwa apabila seorang bayi baru lahir kemudian dia tidak segera menangis dalam misalnya lebih dari 4 menit aja, itu resiko kerusakan otak itu sangat besar, ya kan. Nah, jadi bukan itu yang kita harapkan. Jadi hadirnya dokter kebidanan kandungan di sini itu sebenarnya untuk meminimalisasi atau menghilangkan kondisi-kondisi yang jelek yang bisa terjadi pada seorang ibu pada saat kita tolong. Oke, jadi harapannya pokoknya semua tujuan dari dokter spesialis kebidanan kandungan tuh lebih ke pasti itu ya dok ya, sehat ibunya dan sehat janinnya, bahkan bayi yang lahirnya juga. Jadi tidak ada harapan, tidak ada kendala pada saat metode persalinan itu berjalan. Jadi para ibu-ibu di sini yang sedang menonton, jadi jangan kaget ya nanti kalau misalnya ke dokter SPOG dimanapun ya dok ya, pasti nanti sifat metode persalinan itu bukan ditentukan oleh pasiennya kadang ya dok ya, tapi ya itu pasti akan diceritakan terlebih dahulu kenapanya dan diharuskan melakukan metode persalinan ini, karena pasti sudah banyak pertimbangan terkait dengan masing-masing riwayat penyakit tadi ya, dengan identitas dan background dari ibu hamil tersebut. Nah dok, tadi kan kita sudah banyak berbicara nih dok tentang ada tadi metode persalinan yang pasti ada dua ya, pasti pro-nya nih mengarah ke yang tadi ada persalinan per vaginam atau persalinan normal, terus kemudian ada persalinan yang sifatnya operasi atau operasi sesar ya dok ya. Nah tapi ini kita kan membahas tentang namanya VBAC ini. Nah, ini gabungan dua-duanya nih dok. Ada tulisannya vaginal birth, itu berarti persalinan per vaginam, tapi after cesarean section, berarti setelah operasi sesar. Nah, ini boleh diceritakan sedikit nggak dok? Ini berarti kelihatannya paling nggak minimal persalinan yang kedua deh. Karena kan tulisannya after nih. Silakan dok. Jadi gini, saya luruskan dulu. Ada satu bahasa juga yang sering terbolak-balik di masyarakat mengenai persalinan normal dengan persalinan per vaginam. Oh, Jadi selalu yang didapatkan, saya temukan di masyarakat, mereka menganggap semua persalinan per vaginam itu adalah persalinan normal. Oh benar, dikira yang sesar nggak normal itu? Bukan maksud saya. Semua yang dia pikir keluar dari vagina itu pasti persalinan normal. Padahal sebenarnya persalinan normal itu punya definisi tersendiri. Apa tuh dok? Boleh diluruskan jadi dok? Ilmunya itu begini, persalinan normal adalah suatu proses lahirnya bayi di usia cukup bulan melalui jalan lahir, dalam hal ini vagina, dengan menggunakan kekuatan ibu sendiri ya, tanpa menggunakan alat dan bantuan induksi maupun di vakum, ya kan, dengan presentasi belakang kepala. Jadi dia harus lahir kepala. Ya, kepala duluan yang keluar ya dok maksudnya. Dalam 24 jam. Jadi di luar definisi itu tidak bisa disebut sebagai suatu persalinan normal walaupun dia lahir per vaginam. Itu dulu poinnya. Jadi ini nggak boleh terbolak-balik. Jadi ilmuwan atau misalnya praktisi itu kita harus paham dulu selalu definisi
sehingga tidak salah kaprah, tidak asal nyambung gitu. Nah, itu dulu. Kemudian mengenai feedback. Apa sih feedback itu? Sebagai singkatannya adalah vaginal birth after C-section. Jadi proses persalinan, saya jelaskan lagi, pervaginam, bukan saya ngomong masalah normal, karena tadi saya sudah luruskan. Proses persalinan pervaginam setelah pernah melewati persalinan sesar. Saya rangkum nih biar gampang, menjadi 3 poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama apa, Dok? Yang pertama, kita harus tahu syaratnya. Poin yang pertama. Yang kedua, resikonya. Yang ketiga, lokasi harus kita lakukan feedback di mana. Biar ini nggak saling tumbang tindih. Karena saya semalam nih iseng-iseng buka-buka YouTube, ternyata terlalu banyak pendapat tentang feedback seperti ini, dan rata-rata diungkapkan oleh masyarakat awam. Berarti bukan buat fakta testimoni ya, Dok, ya? Tapi opini atau testimoni. Dan itu sangat berbahaya. Karena kan seperti saya bilang tadi bahwa proses persalinan adalah personalized, ya kan? Tidak bisa disamaratakan, bahkan oleh orang yang sama di next delivery-nya belum tentu sama. Bahkan personalize kehamilan tertentu itu ya, Dok, ya? Belum tentu. Jadi orang yang sama belum tentu nanti next kalau dia melahirkan pasti sama. Belum tentu, karena kondisinya bisa berbeda. Benar. Iya kan? Benar ya? Nah, jadi itu dulu. Kita mulai dari syaratnya dulu ya, Dok. Syaratnya. Yang pertama, boleh dibedah nih kita. Syaratnya. Kita harus tahu yang mana kontraindikasinya. Ada namanya kontraindikasi ibu. Dan ada kontraindikasi bayi. Sekarang ke ibunya dulu. Ibu. Kita harus pastikan kepala pada saat pemeriksaan masuk ke panggul. Tidak ada panggul sempit. Atau minimal cephalopelvic disproporsi. Jadi kita harus bisa pastikan bahwa memang dia bisa lolos nih bayi dengan kondisi seperti ini. Terus yang kedua, kontraindikasi ibunya, kita harus pastikan bahwa tidak ada tumor atau plasenta yang menutupi jalan lahir. Tidak ada miom, tidak ada plasenta previa, ya kan, yang bisa menggagalkan proses persalinan normal. Dokter harus pikirkan sampai ke situ. Yang ketiga, dokter harus tanyakan riwayat, ada tidak riwayat bedah yang menyangkut dengan rahim ibunya. Misalnya ternyata dia pernah dioperasi sesar sebelumnya, tapi ternyata emergensi, tersangkut, tidak bisa keluar, akhirnya dokter melebarkan ke atas insisinya. Ini insisi kita nggak berbicara tentang irisan dinding perut, tapi kita berbicara tentang irisan rahimnya. Jadi itu harus detail, kita harus tanyakan. Yang ketiga, jadi dia kontraindikasi, artinya kalau irisannya seperti itu tidak boleh. Yang kedua, yang keempat juga dia tidak boleh riwayat misalnya pernah operasi tumor, miom, kayak gitu tidak boleh, karena resiko rupturanya sangat tinggi. Itu dari ibunya. Berarti itu kontraindikasi dari ibunya ya, Dok, ya. Tadi ada 4 nih para pemirsa. Nah, tapi tadi Dokter Dede sudah ingin membicarakan tentang kontraindikasi dari bayinya, Dok, ya, sebagai satu syarat. Tapi kita izin jeda pariwara terlebih dahulu, tetap di Dokterku. Kembali lagi di acara kesayangan kita, Dokterku, bersama saya Dr. Alvin Saputra yang masih membahas tentang metode feedback ya, atau vaginal birth after cesarean section. Nah, bersama Dr. Dede, spesialis obstetri dan ginekologi, tadi sempat terputus nih. Nah, beliau tadi sudah menjelaskan bahwa ada 3 hal penting terkait dengan feedback. Jadi mulai dari segi syaratnya, faktor resikonya, dan bahkan yang ketiga adalah lokasinya. Nah, tadi Dr. Dede sudah menjelaskan nih tentang syaratnya, ternyata ada 2 lagi nih. Ada kontraindikasi untuk ibunya yang sudah dijelaskan, dan kontraindikasi
bayinya atau janin di dalamnya? Apa saja? Nah, kita langsung tanyakan ya. Dokter Dedi, tadi kan sudah membahas tentang kontraindikasi terkait dari ibunya ya. Pokoknya intinya tadi terkait dengan metode operasi yang sebelumnya, baik itu operasi yang pernah dilakukan secara untuk mengeluarkan janin sebelumnya atau operasi-operasi yang terkaitan dengan kesehatan wanita ya dok ya. Mungkin ada miom dan bahkan mungkin ada benjolan-benjolan yang mungkin menjadi penutup ya dari jalan lahir per vaginanya seperti itu. Nah, kalau kontraindikasi dari janin yang mau dikeluarkan itu apa aja dok? Ya, kontraindikasi untuk bayi ya, itu kita perhatikan ada tidak boleh ada fetal distress atau kegawatan janin gitu. Nah, boleh dideskripsikan sedikit nih dok terkait dengan yang dimaksud dengan kegawatan janin itu seperti apa? Apakah mungkin detak jantungnya jadinya berlebihan atau seperti apa? Jadi ada pola detak jantung yang biasa kita periksa dengan kardiotokografi. Itu ada pola-pola tertentu yang tidak boleh gitu loh. Kita harus tahu yang paling sederhananya, yang paling simpelnya mungkin bisa saya sampaikan di sini. Misalnya detak jantungnya tidak boleh bradikardi atau takikardi gitu loh. Oh, jadi itu menjadi perhatian normal, ya, dok, ya, itu perhatian khusus. Tidak boleh di atas 160, tidak di bawah 120 atau dengan pola yang sinusoidal atau misalnya pola yang irregular, tidak teratur. Oke. Nah, karena itu menandakan bayi tidak dalam kondisi baik-baik saja, ya, gitu. Yang kedua, ukuran bayi. Ukuran, ya, harus menjadi perhatian juga. Jadi TBJ-nya itu diharapkan tidak lebih dari 4 kilo, ya, untuk proses persalinan untuk presentasi belakang kepala dan tidak lebih dari 3,5 untuk presentasi bokong, ya. Nah, kita sebut sebagai makrosomia. Jadi itu kontraindikasi, tidak boleh dipaksakan. Ya kan? Yang ketiga, posisi bayinya, presentasinya. Apakah melintang, ya kan? Letaknya maksud saya, letaknya melintang atau tidak. Itu juga tidak boleh. Kan akan mengganggu proses persalinan pervaginam. Jadi kalau dia malang gimana caranya mau keluar? Oh benar, kan harusnya ini contohnya kepalanya harus di bawah ya dok ya. Belakang kepala. Sedangkan kalau melintang, bokong dengan kondisi tertentu itu menjadi pertimbangan. Oke, nah kalau melintang ibunya mengejan nanti jadi turunnya harus, begini dok, horizontal ya dok ya. Harus dipahami. Jadi semuanya berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan. Jadi dokter ngambil keputusan itu selalu berdasarkan itu. Tentu goalsnya yang tadi saya bilang, good mother health, well baby born. Itu yang selalu ada di pikiran kita. Jadi tidak semata kita pengen menyenangkan seorang pasien berdasarkan keinginan hatinya. Siap. Ya, bukan. Tetapi tujuannya jauh lebih jauh ke depan. Oke, yang penting tujuannya bukan menyenangkan tadi ya dok, tapi lebih ke arah aman dan nanti menghasilkan ibu yang sehat dan baik, bayi yang sehat. Jangan juga sampai dan nanti bugar. penyesalannya terakhir. Penyesalannya terakhir, ya kan? Oke. Jadi harapannya tadi ya para pemirsa, kontraindikasi untuk bayinya itu terkait dengan ukurannya dari dok ya, berat badannya, terus kemudian posisi dari janinnya pada saat sudah bisa dibilang kehamilannya sudah matang ya dok ya. Itu waduh kalau melintang ini agak-agak susah ya. Nah, itu hal-hal yang perlu dipertimbangkan kembali nih. Nah, dok, tadi kan kita sudah membahas terkait dengan yang pertama adalah syarat. Nah, yang kedua, faktor resiko. Ini maksudnya dimaksud dengan faktor resiko itu tidak boleh melakukan feedback ini atau faktor resiko apa nih, dok? Faktor resiko ini gini. Poin yang harus kita perhatikan benar. Ya, kenapa? Karena kalau kita salah atau tidak mempertimbangkan faktor risiko ini, itu berdampak buruk bagi proses terlaksananya VBAC. Oke, apa saja itu, dok? Baik bagi ibu dan bayinya. Jadi faktor resikonya seperti misalnya jarak antara sesar sebelumnya dengan rencana persalinannya. Inter-delivery space. Berapa itu, tuh minimal, dok? Ya, itu dipertimbangkan sebaiknya di atas 18 bulan atau 24 bulan. Ada beberapa literatur yang bilang 18, ada yang 24. Kenapa? Kalau dia dilakukan sebelum 18 bulan, itu faktor resiko untuk terjadinya ruptura uteri itu menjadi lebih besar. Nah, membahayakan buat keduanya ya, dok? Ya. Jadi artinya ini bukan sesuatu yang saklek, tapi tetap harus kita pertimbangkan.
Oke, jadi kita memberikan periode waktu tertentu tadi sekitar 18 sampai 24 bulan untuk terjadinya proses penyembuhan ya dok ya dari luka yang mungkin dibuat pada saat melakukan operasi sesarian tadi. Jadi saya bedakan sedikit. Kalau kontraindikasi berarti tidak boleh. Kontraindikasi tidak boleh. Faktor resikonya masih kayak kalau faktor resiko dokter pertimbangkan. Artinya kalau dia tidak sesuai dengan guidelines-nya yang tadi saya jelaskan, otomatis harus siap-siap nih. Kalau dia ruptur, siap nggak? Gitu. Harus kita sampaikan. Dan itu that is the choice. That is the choice. Kita sampaikan ke pasien. Oke. Nah, jadinya para ibu-ibu yang sedang menonton ya, tadi terkait dengan kontraindikasi sudah dibahas baik dari ibu maupun bayi, dan ini faktor risiko yang paling penting ya terkait dengan periode interdelivery tadi ya dok ya, minimal tadi 18 sampai 24 bulan. Jadi harapannya persalinan feedbacknya juga nanti dijalankan kalau sebenarnya di atas 24 bulan bisa aman ya dok ya, mengecilkan 100% aman juga enggak, karena berdasarkan pengalaman saya tidak ada jaminan juga kalau dibilang di atas 24 bulan pasti aman untuk feedback. Kan saya udah bilang tadi, kita perhatikan syaratnya, kita perhatikan ya yang di dalam syarat itu ada kontraindikasi dan lain sebagainya, situasi dan kondisi di lapangan. Jadi tidak sesederhana itu kita buat kesimpulan, tapi ini menjadi perhatian penting. Yang tadi saya bilang, kalau kita lakukan dia di bawah 18 bulan, pasti resiko rupturnya tuh jauh lebih tinggi. Ya kan? Kalau kita lakukan di atas 18 bulan, resiko rupturnya menjadi lebih rendah, tetapi tidak ada jaminan bahwa tidak mungkin ruptur. Ya, harus ingat ya. Jadi ini kita harus berpikir cerdas, ya kan? Jadi harus menyingkapi kata demi kata nih. Karena kalau kita salah memahami ini bahaya. Dan itu yang sering terjadi di masyarakat, memelintir atau salah mengambil kesimpulan dari statement yang gitu. Makanya saya bilang setiap yang saya sampaikan di sini sebenarnya adalah penjelasan kata demi katanya. Kata demi kata. Jadi intinya adalah resiko nih ya para teman-teman yang sedang menonton di sini. Nah tadi kita sudah membahas tadi terkait dengan syarat, faktor resiko, dan yang terakhir adalah lokasi. Tapi kita harus jeda pariwara dulu. Ada satu lagi. Iya, apa dok? Nextnya. Nah itu terkait dengan lokasi ya. Nah kita harus jeda pariwara terlebih dahulu. Tetap di Dokterku. Kembali lagi di acara kesayangan kita, Dokterku, bersama saya Dr. Alvin Saputra yang masih membahas nih tentang feedback ya, atau vaginal birth after cesarean section. Nah tadi Dr. Dedi, spesialis obstetri dan ginekologi, sudah menjelaskan nih terkait dengan syarat maupun faktor resikonya. Tapi ternyata katanya faktor resikonya kurang satu nih. Nah saya juga penasaran. Tadi faktor resiko yang pertama terkait dengan interdelivery period yang haruslah diharapkan minimal 18 sampai 24 bulan ya. Jadinya untuk mengecilkan resiko nih terjadinya tadi ruptur tadi. Tapi tidak janji bahwa itu jaminan bahwa tidak akan ruptur atau tidak akan ada komplikasi lain yang terjadi. Nah, tapi dok, untuk faktor resiko lainnya itu apa dok? Tadi yang sempat dokter mau ceritakan. Ya. Saya coba ingat-ingat lagi. Oh, dok, ingat-ingat lagi. Ya. Akhirnya gini. Ada yang disebut sebagai penilaian segmen bawah rahim oleh seorang dokter kebidanan dan kandungan. Iya. Ya kan? Itu perlu dilakukan karena itu akan menyimpulkan resikonya akan meningkat atau tidak pada pasien yang akan kita lakukan feedback. Biasanya kita menggunakan ultrasound. Berarti dilakukan USG lagi. USG untuk melihat ketebalan basa, yang kita awamkan, bahasa awamnya adalah ketebalan dinding rahimnya. Ketebalan dinding rahimnya, karena kan sebelumnya memang ada sudah nilai minimalnya, dilakukan. Ada nilai minimalnya. Artinya kalau nilai minimalnya terlampaui, resiko untuk terjadinya yang tadi saya ulang lagi, ruptura atau robekan jalan lahir, ya, robekan pada bekas sayatan sebelumnya itu sangat tinggi. Dan itu menjadi poin atau perhatian khusus.
Seperti itu. Oke, jadi selain tadi adalah periodenya, terus kemudian yang kedua adalah dari segmen bawah rahim yang diperiksa tadi menggunakan alat USG nih. Jadinya untuk dilihat dari ketebalannya, Dok ya. Nah, tadi setelah berbicara tentang faktor resikonya sudah harus dipahami. Nah, terkait dengan lokasinya, Dok, sebenarnya proses untuk feedback ini itu memang dianjurkannya dilakukannya di mana sih? Ya, jadi memang untuk keamanan, ya kan, itu sangat-sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh dokter spesialis kebidanan dan kandungan di suatu rumah sakit yang mempunyai kemampuan atau fasilitas emergency surgery apabila dibutuhkan. Oke. Jadi pertama, tidak boleh tidak di rumah sakit. Poinnya. Yang kedua, tidak boleh bukan oleh dokter spesialis kebidanan kandungan. Ya kan? Yang ketiga, rumah sakit yang seperti apa? Karena tidak semua rumah sakit mampu untuk melakukan emergency SC. Ya. Jangan salah, untuk menyiapkan suatu seksio sesaria itu ada tim. Jadi bukan sekedar membalikkan telapak tangan secepat itu. Harus gathering dulu nih. Nah, harus disiapkan kamar operasinya. Alat-alatnya, instrumennya, dokter anaknya, dokter anestesinya, dan operatornya sendiri, khususnya dokter kebidanan kandungan seperti saya ini. Ya. Dan itu untuk mengumpulkan mereka atau menyiapkan itu biasanya butuh waktu minimal 30 menit. Iya, karena kan schedule-nya beda-beda kadang-kadang ya, Dok. Itu harus, ya kan? Apabila tidak dilakukan dengan cepat dan tepat, pasti ada yang terkorbankan. Pasti ada yang terkorbankan. Jadi saya kasih contoh gini. Misalnya ternyata pada saat observasi ketat persalinan di suatu rumah sakit dan ternyata dokter menemukan tanda bahaya, risiko ruptura meningkat. Ya kan? Tanda bahaya kegawat daruratan pada ibu dan bayi yang mengharuskan seksio itu apabila terlambat, ibunya bisa perdarahan, ibunya bisa tidak tertolong, bayinya pun bisa tidak tertolong. Jadi salah mengambil keputusan, salah menyiapkan, hasilnya tidak akan pernah didapatkan apa yang diinginkan. Itu yang harus menjadi poin-poinnya. Seperti itu. Oke, jadi terkait dengan lokasi, para pemirsa yang sedang menonton bahwa metode feedback ini memang wajib ya, Dok ya, untuk dilakukannya di rumah sakit. Dan harus oleh dokter. Oleh dokter tidak spesialis. Boleh oleh bidan. Oke. Karena ada batasan. Bidan cuma boleh melakukan proses pertolongan persalinan fisiologis. Yang patologis atau kehamilan persalinan beresiko harus dilakukan oleh dokter spesialis di rumah sakit dengan fasilitas yang mumpuni. Oke, tadi maksudnya fasilitas yang mumpuni itu harapannya selalu ada ruang operasi yang siap untuk kapanpun dia tiba-tiba mendadak dibutuhkan operasi untuk mungkin ya itu cesarean section atau yang lain sifatnya emergency ya, Dok ya. Karena tidak semua rumah sakit mampu untuk seperti itu. Karena ini kan menyangkut SDM, fasilitas. Benar. Ya tadi kan? Kita lupa bahwa gathering tim itu ya, Dok ya. Itu yang menjadi salah satu titik berat. Nah, terkait walaupun memang rumah sakit tersebut sudah memiliki tempat untuk melakukan operasi tersebut. Nah, kadang-kadang timnya ini fasilitasnya ada, orangnya nggak ada. Nggak ketolong, benar. Nah, Dok, tadi kan saya jadi ada satu kepikiran, satu pertanyaan nih, Dok, terkait dengan beberapa metode yang sudah tadi kita banyak bicarakan ya, Dok ya. Mulai tadi dengan definisi persalinan normal yang benar tadi sudah dibicarakan, terus ada persalinan per vaginam, terus kemudian ada yang tadi persalinan melalui operasi sesar, bahkan ada metode feedback. Nah, kalau nggak salah sekitar 6 bulan sampai 1 tahun terakhir itu sempat ada satu metode yang happening nih, Dok. Yaitu adalah metode seksio sesaria, tapi kalau nggak salah menggunakan anestesi yang namanya ERAX gitu ya, Dok ya, atau itu gabungan. Nah, itu mungkin boleh sedikit dijelaskan sedikit nih, Dok, biar para pemirsa ini paham. Maksudnya biasanya tuh dengar-dengar SC ERAX itu apa sih gitu. Jadi ERAX itu singkatan. Oke. Enhanced Recovery After C-section. Oh, Enhanced Recovery After C-section. Jadi sebenarnya aim-nya atau goal-nya, tujuannya itu adalah gimana
kita mendapatkan hasil dari proses operasi seksiu, tapi proses penyembuhannya lebih cepat. Oke. Nah, jadi ini ilmunya holistik, menyeluruh, terkait dengan kemampuan perkembangan ilmu pengetahuan anestesi yang di-boost lebih bagus, kemampuan surgery bedah yang di-boost lebih bagus, ya, sehingga hasilnya didapatkan walaupun dia disesar, dia bisa pulang lebih cepat, recovery-nya cepat, ya kan, penyembuhannya cepat, lukanya cepat, aktivitasnya bisa cepat, sehingga nanti didapatkan tidak terlalu jauh bermakna perbedaan antara lahiran normal per vaginam dengan seksiu. Sebenarnya itu tujuannya. Oke. Jadi sebenarnya bukan sesuatu yang spesial banget, karena sama aja dengan gadget. Makin tahun itu berkembang dan makin lama makin canggih. Begitu juga ilmu pengetahuan atau ilmu pengetahuan dalam kebidanan kandungan itu makin lama makin meningkat, sehingga didapatkan hasil yang seperti itu. Oke, jadi memang fokusnya dari ERAX tadi itu terfokus pada pos operasinya, recovery-nya lebih cepat ya, Dok. Ya. Tentu dengan persiapan-persiapan khusus yang sedikit berbeda. Jadi sebelum kita akan lakukan tindakan, dipersiapkan diet, ya kan. Kemudian pada saat kita melakukan tindakan, ya kan, pemberian obat anestesinya diberikan khusus, ya kan. Kemudian edukasi pasca tindakannya di ruangan itu juga seperti itu. Tetapi semuanya itu akan tidak berfungsi kalau tidak ada keyakinan daripada pasiennya. Karena sugesti pasien itu begitu besar. Udah dikasih semuanya yang terbaik, tapi kalau dasar pasiennya penakut, rasa cemasnya tinggi, itu bisa gagal. Jadi itu juga diperhatikan. Makanya sebenarnya seorang dokter spesialis kebidanan kandungan itu harus mampu memberikan edukasi yang bagus, harus mampu memberikan ketenangan buat pasiennya, harus mampu memberikan bimbingan buat pasiennya, sehingga seorang pasien apapun proses persalinannya, maupun dia persalinan normal, persalinan dengan patologis, ya kan, induksi dan lain sebagainya, bahkan dengan teknik bedah sekalipun, dia ngerasa enjoy aja, no trauma, tidak ada trauma, ya kan. Artinya kalau itu kita lakukan semuanya, ya dia bisa menikmati. Artinya proses buatnya dia nikmati, pada saat di dalam kandungan dia bisa nikmati, begitu dia keluarkan juga dia nikmati. Dan itu kadang-kadang agak susah dicapai gitu loh, kalau dia salah mendapatkan informasi. Di dalam Islam itu, saya kutip ayat di Al-Quran tuh, di surat An-Nahl ayat 47 dan surat Al-Anbiya ayat 7 itu, kita diwajibkan untuk selalu bertanya apabila kita tidak mengetahui sesuatu perihal itu, kita bertanya pada ahlinya. Dalam hal ini kalau proses kehamilan, persalinan, ya kan, dan segala menyangkut mengenai organ reproduksi wanita, ada dokter kebidanan kandungan seperti definisinya kan. Dokter kebidanan kandungan, ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan konsepsi, kehamilan, persalinan, dan masa nifas, itu obstetrinya atau kebidanannya. Dan kandungannya adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan organ reproduksi wanita dan segala macam permasalahannya. Makanya nggak bisa tuh dibilang, saya dokter kandungan atau saya dokter kebidanan. Itu satu paket. Dokter kebidanan dan kandungan. Itu yang benar. Itu juga sering salah kaprah di masyarakat. Siap. Dokter kebidanan kandungan. Nggak bisa bilang, dokter Didi dokter kandungan. Nggak bisa. Karena ilmu saya menyangkut ilmu kebidanan dan ilmu kandungan.
Nah, harapannya tadi ya dokter, kebidanan, dan kandungan ya dok ya. Oke dok, kita akan masih banyak membahas dan ternyata ada beberapa pertanyaan yang sudah mulai masuk nih dok. Nanti setelah ini kita akan tanyakan langsung ke dokter Dedi dan wajib menjawabnya satu persatu ya. Tapi kita jeda pariwara terlebih dahulu, tetap di Dokterku. Kembali lagi di acara kesayangan kita, Dokterku bersama saya Dr. Alvin Saputra yang masih membahas nih terkait dengan metode feedback. Nah kebetulan Dokter Dedi, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk nih dok. Terkait dengan para ibu-ibu yang penasaran nih terkait dengan metode feedback itu. Sekalian sedikit-sedikit konsultasi nih dok. Nah yang pertama, dari Ibu Titin, usianya 30 tahun ya dok ya. Dok, saya ini seorang ibu hamil, usia kehamilannya itu sekitar 7 bulan. Nah saya itu mengalami gangguan pada mata. Matanya itu katanya minusnya 9 nih dok. Gede banget ya. Nah yang mau saya tanyakan, apakah saya itu harus disesar lahirannya atau sebenarnya kira-kira bisa normal nggak sih usia beliau itu katanya sekitar 30 tahun dokter. Terkait dengan mata minus yang minus 9 itu, apakah itu sudah berlebihan dan takutnya ada mungkin saat nanti normal mengejan jadinya matanya terganggu atau bagaimana dok? Silakan boleh dijelaskan. Ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita harus kembali ke konsep awal seorang dokter, ya kan? Tidak bisa mengambil suatu kesimpulan cuma berdasarkan satu data. Ya, benar. Jadi ini kita dapat satu data nih. Saya dikasih satu data yang cukup sempit. Iya. Ya kan? Bukan satu data. Ada beberapa data tapi cukup sedikit nih. Iya, dok. Cuma dikasih identitas, usia 30 tahun. Dan keluhannya ya kan? sedikit. Dengan keluhan sepertinya tidak ada, dengan mata minus. Iya. Tadi yang kita balik. Bahwa kita harus lihat secara menyeluruh. Dimulai standar. Dari identitas, kita harus anamnesis ulang, apakah dia punya riwayat penyakit yang lain, ya kan? Kondisinya pada saat dia datang membutuhkan pertolongan seperti apa, tekanan darahnya seperti apa, tanda-tanda vitalnya. Kemudian kita harus lihat status obstetrinya seperti apa, kondisi bayinya seperti apa saat ini. Apakah detak jantungnya bagus, air ketubannya cukup, plasentanya ada di mana, ya kan? Datang dengan sudah dalam kondisi infarto atau tidak, ya kan? Itu semua mengambil peranan untuk menentukan apakah ibu ini akan kita partuskan per vaginam normal atau tidak. Oke. Kita perlu induksi atau tidak. Ditambah dengan satu poin khusus tadi yang sangat ditekankan oleh ibunya adalah mengenai mata minus. Saya pernah baca literatur itu yang menjelaskan minus di atas 6 dioptri itu resiko untuk terjadinya ablasio retina itu meningkat. Oke. Apa sih yang disebut ablasio retina? Itu lepas retina sebagai salah satu komponen mata untuk melihat. Yeah. Jadi bisa buta tiba-tiba, blind. Jadi kalau pernah lihat ada orang habis melahirkan itu tiba-tiba buta, itu salah satunya karena loss memperhatikan faktor resiko mata minus. Ya, kalau untuk ibu ini minusnya 9, saran saya adalah coba konsultasikan ke dokter mata untuk melihat kondisi retina ibunya. Benar. Pakai alat ya dok ya. Ya. Rekomendasi dari dokter matanya seperti apa. Tetapi tidak bisa ditelan bulat-bulat. Artinya kadang-kadang pasien mengambil kesimpulan, dok saya diizinkan loh sama dokter mata lahir normal. Iya, tapi kan yang nolong ibu bukan dokter mata. Benar. Yang nolong adalah dokter spesialis kebidanan kandungan. Dan saya back lagi ke tadi bahwa dokter ibulah kebidanan kandungan, ibulah yang ada di depan ibu yang sekarang yang akan memberikan pertolongan, yang mengetahui secara detail, secara pasti dari hasil yang sudah dilakukan, apakah ibu kandidat untuk lahir seperti apa, ya kan? Jadi harus dipastikan seperti itu. Jadi nggak boleh kadang-kadang tuh, aduh dokternya ini suruhnya sesar aja, ini sakit tuh, tapi dipaksa suruh induksi. Dokter tahu apa yang terbaik buat pasiennya, karena intinya tidak ada di benak seorang dokter untuk menyiksa pasien. Yeah.
Kita mau yang tadi saya bilang, dia tidak ada trauma. Dia sangat nyaman untuk mau melahirkan dengan apa saja. Ya kan, apa saja yang sesuai dengan suitable buat dia. Itu yang paling penting kuncinya di situ. Insya Allah kalau seperti ini biasanya ya apa ya, nyaman-nyaman aja dia. Ya, biasanya ya saya enak nih sama dokter X karena dia explain-nya enak, ya kan? Nah, ya kayak gitu. Jadi cocok-cocokan. Oke, jadi harapannya tadi ya, pertanyaan untuk Ibu Titin memang harus dikonsultasikan ke dokter spesialis mata dulu ya dok ya, untuk dicek, terutama menggunakan alat yang bisa gerak itu nanti dilihat matanya, jadi dilihat bagian belakangnya itu adalah retinanya ya dok ya. Untuk dikira-kira nih, maksudnya secara kemungkinannya seperti apa? Untuk dan pandangan dari teman sejawat mata. Benar, tapi kepada akhirnya juga yang nanti menangani untuk persalinannya tetap dokter kebidanan dan kandungan ya dok ya. Yang tahu kondisinya seperti apa. Oke, dan ini dok ada satu pertanyaan terakhir dok sambil menutup sesi kita pada pagi hari ini dari Ibu Via. Dok, saya mohon penjelasan nih atau sharing dokter mengenai resiko nih terkait dengan rahim robek after VBAC. Nah, saya itu sedang hamil anak kedua dok, memasuki trimester ketiga, dan menurut beliau dari operasi sesar pertama sampai yang kehamilan kedua ini sudah jaraknya 1,5 tahun dokter. Nah, kira-kira saya bisa melahirkan normal kembali atau seperti apa sih dok? Seperti itu. Jadi dokter mungkin bisa fokus untuk terkait dengan resiko mungkin tadi terkait dengan rahim robek after VBAC itu dok. Silahkan. Ya. Dalam keilmuan kebidanan kandungan ada scoring yang biasa kita pakai untuk menilai faktor risiko seorang ibu ini punya resiko VBAC seperti apa. Ada namanya Flem-Geiger score. Oke. Flem-Geiger scoring. Jadi di situ dia membuat 5 parameter menyangkut usia. Di atas 40 tahun, di bawah 40 tahun. Tentunya orang yang melahirkan di atas 40 tahun punya resiko yang lebih besar. Jadi dia scoringnya pasti kecil. Tetapi yang di bawah 40 tahun dia scoring lebih besar. Kemudian riwayat persalinan pervaginam sebelum seksionya. Oke. Nah, itu diperhatikan. Dia di situ seingat saya dibagi menjadi 4 ya. Sebelum dan sesudah. Kemudian setelah. Kemudian sebelum dan tidak pernah sama sekali melahirkan normal. Ya kan? Kemudian yang ketiga itu dilihat pendataran daripada mulut rahimnya, effacement-nya. Apakah dia di atas 75%, 25-75%, atau di bawah 25%. Itu tentu dengan namanya periksa dalam, vaginal tusi. Okay. Itu dokter kebidanan kandungan akan menilai seperti itu. Ya kan? Kemudian kita lihat pembukaan. Pembukaan apakah dia di atas 4 atau di bawah 4 cm. Apakah dia masih di fase laten atau dia masuk ke fase aktif. Ya kan? Kemudian kita tanyakan juga riwayat proses operasinya sebelumnya. Apakah dia karena partus macet atau penyebab yang lain? Karena scoringnya berbeda. Okay. Sehingga nanti didapatkan scoring itu di bawah angka 3. 2 ya, 1 2 ya. 3 sampai dengan 7 dan di atas 7, 8 ke atas. Okay. Apabila scoring kita dapatkan besar di atas angka 7, 8 ke atas. Itu keberhasilan VBAC-nya adalah 95%. Oh. Teori. Ya, ingat. Ilmu kedokteran itu adalah art. Benar. Ya kan? Setuju, dok. Jadi tidak bisa ditelan mentah-mentah. Think and feels. Jadi seorang dokter harus otaknya berfungsi, feelingnya jalan. Agar dia bisa menyelamatkan sebanyak mungkin yang datang ke dia. Jadi itu yang. Okay. Di bawah angka 3, 2 itu keberhasilan VBAC-nya 45%. Oke.
Jadi tergantung ya. Tadi harapannya pertanyaan dari Ibu Via sudah terjawab terkait dengan hal tersebut. Nanti pasti dokter kebidanan kandungan akan menilainya terlebih dahulu ya dok ya, sebelum sampai terjadi metode persalinannya bahkan ya. Jadi ya bisa diketahui nih kemungkinan tersebut. Nah harapannya tadi pertanyaan dari Ibu Via sudah terjawab dan mungkin terima kasih banyak nih dok, Dokter Dedi Nurdiansyah Nurdin, spesialis obstetri dan ginekologi magister kesehatan, telah bermain di sini dok di acara Dokterku kurang lebih 1 jam ke depan. Tadi kita sudah banyak ya berbincang mengenai beberapa metode persalinan, terkhususnya terkait dengan feedback. Nah, mudah-mudahan para pemirsa yang sudah menonton memberikan pencerahan. Benar, memberikan pencerahan. Dan tidak salah kaprah. Tidak salah kaprah ya dok ya. Tidak salah follow, ya kan? Sehingga bermanfaat. Siap. Nah nanti siapa tahu para pemirsa kalau misalnya yang tertarik ibu-ibu bingung di daerah Bekasi, nah mau bertanya kepada siapa, nanti bisa bertemu dengan dokter Dedi di Rumah Sakit Tiara Bekasi ya. Dan jangan lupa untuk terus tonton Dokterku setiap hari Senin sampai Jumat pukul 9 sampai 10 pagi bersama saya Dr. Alvin Saputra. Dan saya beserta yang bertugas izin pamit nih. Semoga para pemirsa yang sedang menonton tetap sehat selalu dan jangan lupa terus tonton Dokterku.